Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang bertema penyelesaian pengujian dalam siklus pembelian dan pembayaran untuk akun-akun terpilih. Kami beranggotakan 3 dengan saya sendiri, Adrianus Muna Pribadi dengan NIM 2421141037. Saya Michaelin Ferdian dengan NIM 24029. Saya Remalia Bruginting dengan NIM 2421141010. Kita masuk ke materi yang pertama, jenis-jenis akun lain dalam siklus pembelian dan pembayaran. Jenis-jenis akun yang berkaitan dengan transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran berupa aset, beban, dan liabilitas yang antara perusahaan satu dengan yang lainnya memiliki jenis aset, beban, dan liabilitas yang berbeda, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang selain perusahaan dagang pengecer dan perusahaan dagang partai besar serta manufaktur. Persoalan-persoalan audit yang berkaitan untuk beberapa akun terpilih dalam siklus pembelian dan pembayaran, yaitu audit atas yang pertama properti, mesin, dan peralatan, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga utang lain-lain, dan akun-akun pendapatan dan beban. Akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut, di mana ada aset yang isinya kas, persediaan, perlengkapan, properti mesin dan peralatan, hak paten merek dagang copyright, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, beban dan liabilitas dapat dilihat pada gambar berikut. Lanjut kita masuk ke dalam pengauditan atas properti, mesin, dan peralatan. Properti, mesin, dan peralatan adalah akun-akun yang tergolong sebagai aset tetap. Ya, emang aset tetap itu apa? Aset tetap itu adalah aset yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, jadi tujuan pengauditan itu atas properti, mesin, dan peralatan itu apa? Tujuannya adalah untuk memverifikasi keberadaan, kepemilikan, dan nilai aset tersebut, memastikan bahwa pencatatan dan penyajiannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Next, akun-akun terkait dengan akun peralatan. Catatan akuntansi yang utama untuk peralatan dan properti, mesin, dan peralatan lainnya biasanya adalah master file aset tetap. Master file itu apa sih, Yan? Master file itu seperti catatan rinci untuk setiap unit peralatan dan jenis properti lain yang dimiliki. Jadi dibuat catatan seperti itu. Nah, total dari semua catatan dalam master file tersebut sama dengan saldo di buku besar untuk akun yang bersangkutan. Contohnya peralatan, depresiasi, dan akumulasi depresiasi. Next, kita masuk ke akun-akun terkait dengan akun peralatan. Dalam mengaudit akun peralatan dan akun-akun terkait akan sangat bermanfaat apabila dilakukan pemisahan pengujian menjadi beberapa kategori. Nah, aku mau nanya, kategori pemisahan pengujinya ada berapa sih? Dan apa aja? Kategorinya itu ada 6. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua, memeriksa pembelian peralatan periode ini. Yang ketiga, memeriksa pelepasan peralatan periode ini. Yang keempat, memeriksa saldo akhir dalam akun aset. Yang kelima, memeriksa beban depresiasi. Dan yang keenam, memeriksa saldo akhir dalam akumulasi depresiasi. Nah, tadi kan udah dijelasin ada komponen prosedur analitis. Bagaimana sih cara melaksanakan prosedur analitis? Nah, ini ada 4 tahap. Yang pertama, membandingkan beban depresiasi dibagi dengan harga perolehan kotor dengan tahun lalu. Yang kedua, membandingkan akumulasi depresiasi lalu dibagi dengan harga perolehan kotor peralatan dengan tahun lalu. Yang ketiga, membandingkan beban bulanan atau tahap tahunan, reparasi dan pemeliharaan, pemakaian perlengkapan, pemakaian peralatan kecil, dan beberapa beban lain. Yang keempat, membandingkan biaya manufaktur kotor dibagi dengan suatu pengukur produksi dengan tahun lalu. Next, kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu memeriksa pelepasan aset tahun ini. Tujuan utama auditor dalam verifikasi atas penjualan, pertukaran, atau penghentian pemakaian aset adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa semua pelepasan telah dicatat pada jumlah yang tepat. Titik tolak pemeriksaan atas pelepasan aset adalah daftar tentang pelepasan aset yang dibuat oleh klien yang berisi tentang tanggal pelepasan aset, nama orang atau perusahaan yang membeli aset tersebut, harga jual, biaya perolehan, tanggal pembelian, dan juga akumulasi depresiasinya. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke dalam memeriksa saldo akhir tahun aset.
Di sini ada dua tujuan auditor dalam pengauditan atas saldo akhir akun peralatan. Yang pertama itu adalah semua peralatan terbukukan ada secara fisik pada tanggal neraca atau di dalam keberadaannya. Nah, yang kedua itu semua peralatan yang dimiliki telah dibukukan atau kelengkapannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah memeriksa beban depresiasi. Tujuan auditor saldo terpenting. Ulang. Depresi. Tadi aku bilang, Audit. tadi aku bilang apa? Depresiasi. Depresi apa depresiasi? Depresi. Tapi ini Masa depresi kan? Masa beban depresi. klien. Oh iya bener sih, klien mengikuti kebijakan depresiasi. Kurang itu asinya. Ya kan? Nah, dan yang selanjutnya itu adalah memeriksa beban depresiasi. Tujuan audit saldo terpenting untuk beban adalah ketelitian. Auditor fokus pada penentuan apakah klien mengikuti kebijakan depresiasi yang konsisten dari periode ke periode dan apakah perhitungan klien itu sudah benar. Nah, dalam menentukan konsisten, auditor harus mempertimbangkan 4 hal berikut. Yang pertama itu adalah masa manfaat aset yang dibeli pada masa periode ini. Dan yang kedua itu adalah metode depresiasi. Dan yang ketiga itu adalah taksiran nilai residu. Dan yang keempat itu adalah kebijakan depresiasi, pembelian, dan penjelasan aset pada periode tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah memeriksa beban depresiasi. Jadi tujuan audit saldo terpenting untuk beban adalah ketelitian. Auditor fokus pada penentuan apakah klien mengikuti kebijakan depresiasi yang konsisten dari periode ke periode dan apakah perhitungan klien tersebut telah benar. Dalam menentukan kekonsistenannya, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal. Emang ada berapa hal untuk dipertimbangkan? Jadi di sini ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu masa manfaat aset yang dibeli pada periode ini. Dan yang kedua itu metode depresiasi. Dan yang ketiga itu taksiran nilai residu. Dan yang terakhir itu yang keempat itu adalah kebijakan depresiasi, pembelian dan pelepasan aset pada periode tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada memeriksa saldo akhir dalam akun akumulasi depresiasi. Di sini itu ada tujuan yang biasanya ditekankan dalam pengauditan atas saldo akhir dalam akuntansi depresiasi. Di sini itu ada 2 tujuan. Yang pertama itu akumulasi depresiasi sebagaimana tercantum dalam master file properti yang cocok dengan buku besar. Dan yang kedua itu akumulasi depresiasi dalam master file. Dan yang selanjutnya itu adalah pengauditan beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu adalah beban yang ditangguhkan dan aset tak berwujud. Jangka waktunya itu bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga sampai pada beberapa tahun. Emang apa saja sih yang termasuk dalam kategori pengauditan beban dibayar di muka? Nah, itu ada beberapa. Yang pertama itu yaitu seperti sewa dibayar di muka dan biaya organisasi, pajak dibayar di muka dan hak paten, dan yang terakhir itu adalah asuransi dibayar di muka. Skip dulu. Dan yang selanjutnya itu adalah pengendalian internal. Pengendalian internal itu adalah untuk asuransi dibayar di muka, dan beban asuransi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah pengendalian atas pembelian dan pencatatan asuransi, dan yang kedua itu adalah pengendalian atas registrasi asuransi, dan yang ketiga itu adalah pengendalian atas pembebanan terhadap beban asuransi. Dan yang selanjutnya itu adalah pengujian audit. Dalam mengaudit asuransi dibayar di muka, auditor mendapatkan daftar asuransi dari klien yang mendaftar setiap asuransi yang sering berlaku, berisi informasi dari klien. Emang informasi dari klien itu apa aja sih? Itu ada informasi polis, yaitu adalah nomor polis, jumlah penanggung-jawaban, dan premi tahunan. Dan yang kedua itu adalah
saldo awal asuransi dibayar di muka, dan yang ketiga itu ada pembayaran premi polis, dan yang keempat itu adalah jumlah yang dibebankan ke beban asuransi, dan yang kelima itu adalah saldo akhir asuransi yang dibayar di muka. Dan yang selanjutnya itu masuk ke dalam pengauditan beban-beban terutang. Kategori ketiga dari akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran adalah beban-beban terutang, yaitu estimasi kewajiban belum dibayar yang timbul dari jasa atau manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Dan banyak di antara beban terutang merupakan kewajiban di masa datang untuk jasa yang belum dibayar yang timbul dari berlalunya waktu, tetapi belum saatnya dibayar pada tanggal neraca. Selanjutnya pengauditan pajak kekayaan terutang. Ketika auditor memeriksa pajak kekayaan terutang, tujuan audit saldo adalah relevan, kecuali nilai bersih yang bisa direalisasi. Dua di antaranya sangat signifikan, yaitu pajak kekayaan terutang tercantum dalam daftar beban-beban terutang. Pajak kekayaan terutang dicatat dengan akurat. Auditor menggunakan dua pengujian utama untuk menguji apakah semua beban telah dimasukkan. Auditor memeriksa jumlah pajak kekayaan terutang bersamaan dengan audit atas pembayaran pajak kekayaan tahun ini. Selanjutnya pendekatan untuk pengauditan akun-akun pendapatan dan beban. Kesalahan penyajian suatu akun laba rugi hampir selalu mempunyai dampak yang sama terhadap suatu akun neraca dan sebaliknya. Bagian-bagian audit yang berpengaruh langsung atas akun-akun ini adalah prosedur analitis. Bagaimana sih prosedur analitis untuk akun-akun pendapatan dan beban? Oke, yang pertama yaitu membandingkan beban-beban individual dengan tahun yang lalu. Yang kedua membandingkan saldo aset dan liabilitas individual dengan tahun lalu. Yang ketiga membandingkan beban individual dengan anggaran. Yang keempat membandingkan persentase laba kotor dengan tahun lalu. Yang kelima membandingkan rasio perputaran persediaan dengan tahun yang lalu. Dan yang terakhir membandingkan beban asuransi dan asuransi dibayar di muka dengan tahun yang lalu. Selanjutnya pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Selanjutnya pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian pengendalian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam mencegah atau mendeteksi salah saji. Sedangkan pengujian substantif bertujuan untuk mendapatkan bukti langsung bahwa laporan keuangan akurat, lengkap, dan valid. Keduanya merupakan bagian dari prosedur audit, dan pengujian substantif transaksi spesifik memeriksa apakah transaksi yang telah terjadi telah dicatat dengan baik dan benar, didukung bukti yang memadai. Selanjutnya pengujian rinci saldo analisis beban. Analisis akun beban adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor atas dokumen-dokumen pendukung transaksi individual dan jumlah-jumlah yang membentuk rincian dari total suatu akun beban. Seandainya diperoleh hasil yang memuaskan dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi, auditor biasanya membatasi analisis beban pada akun-akun yang diperkirakan memiliki kesalahan penyajian yang tinggi. Sebagai contoh, auditor biasanya menganalisis yang pertama, akun beban reparasi dan pemeliharaan untuk menentukan apakah ada transaksi yang seharusnya merupakan transaksi properti, mesin, dan peralatan yang dimasukkan ke dalamnya. Yang kedua, beban sewa dan sewa guna untuk menentukan apakah ada yang perlu dikapitalisasi. Jadi itu saja video yang dapat kelompok kami sajikan. Sekian dan terima kasih.